Peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi selama masa kehamilan Sayyidatina Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, tidak merasakan kesulitan atau beban yang lazim dirasakan oleh wanita yang sedang hamil pada umumnya. Riwayat menyebutkan bahwa kehamilannya Sayyidatina Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, terasa ringan dan mudah. Beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia. Saat kembali, yaitu pada waktu saat Abdullah bin Abdul Muthalib kembali dari perjalanan dagangnya dari Syam. Ini menjadikan Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai seorang yatim. Sayyidatina Aminah dikabarkan mengalami mimpi-mimpi yang mengisyaratkan bahwa ia akan melahirkan seorang nabi yang agung. Dalam salah satu mimpinya, ia mendengar suara yang mengatakan, "Engkau telah mengandung pemimpin umat ini." Dan ketika ia lahir, maka katakanlah, "U'idhuhu bil wahidi min syarri kulli hasidin." Maka doakanlah, aku melindunginya dengan nama Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Satu dari segala kejahatan orang-orang yang hasud. Itu riwayat dari mimpi Sayyidatina Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah salah satu peristiwa yang paling mulia dan suatu peristiwa yang penuh keajaiban dalam riwayat hidup beliau. Peristiwa ini diceritakan secara detail dalam kitab-kitab sirah, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai tanggal pastinya. Namun yang paling masyhur adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat sejarah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada hari Senin menjelang fajar di rumah paman beliau, yaitu Abu Thalib di kota Mekah. Saat tiba waktu kelahiran, Sayyidatina Aminah melahirkan. Beliau, Sayyidatina Aminah, tidak ditemani oleh siapapun. Namun tiba-tiba Siti Aminah merasakan kehadiran beberapa wanita yang menemani beliau. Menurut riwayat, beliau ditemani oleh Siti Asiyah atau istri Fir'aun, dan ditemani oleh Dewi Maryam binti Imran, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam, dan beberapa bidadari. Mereka datang untuk membantu dan menyaksikan kelahiran manusia yang paling agung dan paling mulia di muka bumi ini. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, pada waktu Nabi Muhammad SAW lahir, Siti Aminah melihat cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut memancar dari dirinya. Cahaya itu begitu kuat hingga menerangi istana-istana di Syam, Suriah dan sekitarnya. Ini adalah tanda kenabian
yang paling terkenal saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terlahir menurut riwayat terlahir dalam keadaan sudah bersih tanpa noda. Beliau juga dikatakan lahir dalam keadaan sudah terpotong tali pusarnya, dan ada riwayat beliau lahir dalam keadaan sudah khitan. Dan sebagian riwayat lagi beliau Nabi Muhammad SAW dikhitan pada waktu 7 hari setelah beliau lahir. Beliau lahir dalam keadaan sujud dengan tangan menyentuh tanah dan kepala beliau mendongak ke langit, seakan-akan beliau ini mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa riwayat, saat beliau lahir, dia langsung sujud mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti oleh Siti Aminah. Ini mengisyaratkan bahwa beliau ini memiliki kesadaran yang spiritual yang sejak detik-detik pertama beliau dilahirkan. Setelah beliau lahir, setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah mengirimkan kabar kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang pada waktu itu Abdul Muthalib berada di Ka'bah. Dengan kabar tersebut, Abdul Muthalib sangat gembira dan bergegas menemui cucunya yang baru lahir. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal pada waktu saat ibunya Aminah sedang mengandung beliau. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya sebentar, yaitu Aminah binti Wahab. Setelah itu beliau disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, seorang budak perempuan dari paman beliau, yaitu Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Suwaibah ini juga pernah menyusui paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Selain Hamzah, Suwaibah juga pernah menyusui Abu Salamah al-Makhzumi. Pada hari ke-7 setelah kelahirannya Nabi Agung Muhammad SAW, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, mengadakan jamuan makan syukuran untuk kabilah Quraisy. Beliau mengumumkan bahwa nama bayi yang dilahirkan diberi, atau nama cucunya yang baru lahir diberi nama Muhammad, padahal nama tersebut itu tidak nama yang umum pada masa itu. Ketika ditanya alasannya, Abdul Muthalib menjawab agar ia kelak menjadi orang yang terpuji. Arti Muhammad itu dipuji di langit dan di bumi. Itu jawaban dari Abdul Muthalib. Tradisi bangsa Arab dalam pengasuhan bayi itu pada masa itu kebiasaan bangsa Quraisy untuk mengirim anak-anak mereka ke pedalaman bersama ibu susu dari kabilah Badui. Tujuannya apa? Anak-anak dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang Mekah, tujuannya yaitu agar anak-anak mereka mendapatkan udara yang lebih bersih yang ada di padang pasir bila disusui atau dirawat oleh ibu susunya yang ada di pedalaman atau di kampung-kampung pedalaman. Tujuannya lagi yaitu biar anak tersebut tumbuh dengan fisik yang lebih kuat
dan tahan banting karena dirawat di daerah perkampungan, di daerah suku-suku Badui, dan tujuannya agar anak-anak tersebut bisa mempelajari bahasa Arab yang murni dan fasih, karena pada waktu itu bahasa Badui dianggap bahasa yang paling otentik. Beberapa hari setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini beberapa hari setelah lahirnya beliau Nabi Agung Muhammad SAW, ada sebuah rombongan seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar datang ke Mekah. Tujuannya untuk mencari seorang bayi yang akan mereka asuh. Kabilah ini dikenal karena kehidupan mereka yang sederhana dan ketahanan fisik mereka. Di antara rombongan itu ada seorang yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Namun nasibnya kurang beruntung, karena semua wanita dalam satu rombongan tersebut telah mendapatkan bayi dari keluarga kaya dan terpandang. Namun di sini Halimah tidak menemukan bayi yang bisa ia asuh, dan yang tersisa hanyalah Nabi Muhammad SAW, seorang anak yatim yang pada waktu seorang anak yatim yang miskin. Meskipun suaminya ragu dengan tindakan Halimah ini, Halimah yakin bahwa ada berkah dalam mengasuh anak ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan tekad kuat, Halimah akhirnya menerima Muhammad SAW, dan sejak saat itu keberkahan mulai menyertai hidup Halimah serta keluarganya. Kejadian saat pulang Halimah As-Sa'diyah pulang dari Mekah, unta betina Halimah yang sebelumnya lemah dan kurus tiba-tiba menjadi cepat dan kuat. Terus ada kejadian lagi, sesampainya di rumah, kantong kambing Halimah yang biasanya tidak menghasilkan banyak susu tiba-tiba memerah dan menghasilkan susu yang melimpah, jauh lebih banyak dari kambing orang lain. Di keberkahan langsung mulai menyertai hidup Halimah Sa'diyah. Peristiwa ini akhirnya membuat Halimah yakin bahwa ia telah mengasuh seorang anak yang istimewa, seorang anak yang membawa barokah. Nabi Muhammad SAW mulai tinggal bersama keluarga Halimah, dan masa kanak-kanak beliau dimulai di padang pasir yang penuh keberkahan, yaitu bersama Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sedihnya ibunda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu setelah ditinggal suaminya Abdullah. Beliau Siti Aminah di Mekah sendirian dalam keadaan mengandung sendirian. Karena apa? Karena Siti Aminah adalah orang Yasrib. Beliau tinggal di Mekah bersama keluarga suaminya, yaitu Abdullah. Dan setelah beliau melahirkan anak tercintanya, baru putra tercintanya lahir, dibawa ke kampung Bani Sa'ad selama kurang lebih 4 atau 5 tahun. Itu menurut sebagian riwayat sejarah
bagaimana sedihnya seorang ibu yang baru melahirkan anak tercintanya langsung diasuh, dibawa ke kampung yang lumayan jauh dari kota Mekah selama 4 atau 5 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Jadi berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab sirah, Nabi Muhammad SAW selama diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau hanya kembali 1 kali kepada ibunya di Mekah, yaitu ketika usia beliau 2 tahun. Ketika usia beliau sekitar 2 tahun, itu masa beliau disapeh. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun penuh. Setelah genap 2 tahun, Halimah As-Sa'diyah akhirnya membawa Nabi Agung Muhammad SAW ke Mekah untuk disapeh dan diserahkan kembali kepada ibunya Aminah. Namun saat itu keadaan Mekah sedang ada wabah penyakit. Halimah sangat khawatir dan Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, dan ia melihat juga keberkahan yang menyertainya dan keluarganya sejak mengasuh beliau Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Halimah akhirnya memohon lagi kepada ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, agar diizinkan kembali untuk membawa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Aminah mengizinkan dan Nabi Muhammad SAW kembali dibawa ke Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW akhirnya tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah hingga usia sekitar 4 atau 5 tahun menurut riwayat-riwayat yang ada dalam kitab sirah. Pada saat itu ada kejadian, yaitu peristiwa pembelahan dada yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Halimah yang mengetahui kejadian itu ketakutan dengan adanya kejadian tersebut. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunda Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama Halimah As-Sa'diyah itu kurang lebih 4 hingga 5 tahun. Setelah peristiwa pembelahan dada yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, akhirnya Halimah dengan bergegas dengan cepat-cepat tanpa menunda membawa Nabi Muhammad SAW untuk dikembalikan ke ibundanya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah kembali, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktunya bersama ibundanya Siti Aminah kurang lebih 2 tahun. Masa ini adalah masa satu-satunya Nabi Muhammad SAW berkesempatan untuk merasakan kasih sayang langsung dari ibundanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang lebih 2 tahun ini baru Nabi Muhammad SAW merasakan apa yang namanya kasih sayang bersama ibunya. Saat beliau berusia 6 tahun, Siti Aminah
mengajak beliau Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam ayahnya Abdullah yang ada di Yasrib pada waktu itu. Dalam perjalanan ini Siti Aminah ditemani oleh Nabi Muhammad SAW dan budak perempuan yang bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, Siti Aminah sakit dan di hadapan putranya Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah mengucapkan kata-kata terakhirnya yang menurut beberapa riwayat ia memeluk putranya yaitu Nabi Muhammad SAW dan berkata, kurang lebih setiap hal yang baru pasti akan usang, setiap yang hidup pasti akan mati, aku akan mati, tetapi namaku akan kekal karena telah melahirkan seorang yang suci. Itu perkataan Siti Aminah kepada Nabi Muhammad SAW yang masih kecil pada waktu itu. Nah, terus apa yang terjadi? Siti Aminah meninggal dunia di sebuah tempat yang bernama Abwa. Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 6 tahun pada waktu itu harus menyaksikan sendiri wafatnya sang ibu. Peristiwa ini akhirnya menjadi salah satu penderitaan terbesar dalam hidup beliau. Ummu Aiman, budak yang menyertai Nabi Muhammad SAW, kemudian membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Di Mekah, Ummu Aiman akhirnya menceritakan peristiwa yang terjadi kepada kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib akhirnya sedih dan menerima Nabi Muhammad SAW dan mengambil alih pengasuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akhirnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sang kakek sangat mencintai dan sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW, bahkan mendudukkannya di karpet yang tidak pernah diizinkan bagi siapapun oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Namun kebersamaan Nabi Muhammad SAW bersama kakeknya Abdul Muthalib tidak berselang lama. Mereka hanya berlangsung 2 tahun. Abdul Muthalib meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum wafat, Abdul Muthalib berpesan kepada anaknya, yaitu Abu Thalib, untuk mengambil alih pengasuhan Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib seperti Abu Thalib mengasuh anak-anaknya. Di masa waktu Nabi Muhammad SAW remaja, yaitu di usia mulai 8 tahun, waktu Nabi Muhammad SAW mulai di bawah asuhan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu setelah wafatnya kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Meskipun pada waktu itu Abu Thalib kondisi ekonominya sangatlah pas-pasan. Akhirnya apa? Akhirnya untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala kambing. Pekerjaan ini tidak hanya mengajarkan kepada beliau untuk menjadi, pekerjaan ini tidak hanya mengajarkan beliau kesabaran dan kemandirian, tapi juga memberikan waktu untuk merenung dan mengamati alam. Jadi, akhirnya banyak
waktu untuk beliau tafakkur. Saat Nabi Muhammad SAW beranjak umur 12 tahun, Abu Thalib membawanya ikut serta dalam perjalanan rombongan dagang ke Syam atau Suriah. Di sana mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Pendeta ini mengamati tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang sudah ia baca dalam kitab-kitab suci. Buhairah akhirnya menasihati Abu Thalib untuk segera membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah karena dikhawatirkan ada orang-orang Yahudi akan berbuat jahat kepadanya. Itu usia Nabi Muhammad SAW sekitar umur 12 tahun. Terus masa setelah 12 tahun, dalam riwayat sejarah ada kejadian yang namanya Hilful Fudul, yaitu sebuah perjanjian di antara beberapa kabilah Quraisy di Mekah untuk menegakkan keadilan dan membantu orang yang tertindas tanpa memandang status sosial. Ini situasi sosial pada waktu Nabi Muhammad SAW menginjak remaja. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW terlibat aktif dalam perjanjian ini. Beliau di kemudian hari pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, "Aku pernah menghadiri perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, dan aku tidak akan menukarnya dengan unta merah sekalipun. Jika perjanjian ini diserukan di masa Islam, niscaya aku akan mencabutnya." Ini riwayat setelah Nabi Muhammad SAW sudah diutus menjadi Rasul. Beliau mengatakan seperti riwayat yang tadi. Pada usia kurang lebih 25 tahun. Ini ada kejadian, yaitu Nabi Muhammad SAW bermitra dagang dengan Siti Khadijah. Di kejujuran dan kebaikan Nabi Muhammad SAW pada masa itu sudah dikenal luas. Itu ketika beliau berusia 25 tahun. Beliau dipercaya oleh seorang saudagar wanita yang kaya raya dan mulia yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau dipercaya untuk memimpin kafilah dagangnya ke Syam. Saat perjalanan, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kejujuran beliau, amanah beliau, dan keterampilan berdagang yang luar biasa. Kafilah dagang Khadijah akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Budak Khadijah yang ikut pada saat itu yang namanya Maisarah. Maisarah ini budak laki-laki, menceritakan kepada Khadijah tentang kebaikan dan keajaiban yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kepribadian dan integritas Nabi Muhammad SAW, Khadijah terkesan dan akhirnya melamar untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Lamaran ini disambut baik oleh Nabi Muhammad SAW dan pamannya Abu Thalib. Jadi pada waktu usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berada di titik penting dalam hidupnya. Beliau bukan lagi seorang
anak yatim yang bergantung pada pamannya, tapi telah menjadi seorang pemuda yang mandiri dan memiliki reputasi yang sangat baik pada waktu itu. Tahun ini ditandai oleh dua peristiwa. Pertama yaitu peristiwa ekspedisi dagang ke Syam. Itu peristiwa beliau Nabi Muhammad SAW memimpin kafilah dagang ke Syam, dipercaya oleh Siti Khadijah bin Khuwailid untuk memimpin kafilah dagang ke Syam. Itu pada waktu usia beliau 25 tahun. Dan kedua itu pernikahan beliau Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi pada usia beliau umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya karena kejujuran beliau, karena integritas beliau, karena amanah beliau. Di reputasi ini sampai ke telinga seorang saudagar kaya raya, saudagar wanita yang kaya raya dan mulia di Mekah yang bernama Khadijah. Setelah Siti Khadijah mendengar laporan dari budaknya yaitu Maisarah, Siti Khadijah terkesan dengan apa yang terjadi pada waktu Nabi Muhammad SAW diberi amanah untuk memimpin kafilah dagangnya Khadijah, yaitu dengan kejujuran beliau, dengan integritas beliau, dengan amanahnya beliau, dan hal-hal lain yang membuat Siti Khadijah ini terkesan. Akhirnya Khadijah memikirkan untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Khadijah yang pada waktu sebelumnya menolak lamaran dari para bangsawan kaya raya dan melihat Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang istimewa menurut pandangan Siti Khadijah. Ya, kemudian mengirimkan seorang teman dekat, yaitu namanya Nafisah binti Munabih, untuk menyampaikan lamarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah berunding dengan pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad akhirnya menerima lamaran tersebut. Penerimaan ini atau pernikahan ini sangatlah bersejarah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ketika beliau berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah menjadi istri, sahabat, dan pendukung terbesar Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan Nabi. Beliau adalah orang pertama yang mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW di kemudian hari. Dan pernikahan ini berlangsung hingga Khadijah wafat, di mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Khadijah di waktu masih hidup.